Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk pembukaan video presentasi ini. Kami dari SMP Al-Masuk dan di sini kami akan menjelaskan materi PPKN bab 6 yaitu bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Setiap negara memiliki kepentingan nasional sendiri yang terkadang dapat berbenturan dengan kepentingan negara satu dan lainnya, dan dapat menimbulkan ancaman karena kuatnya persaingan antar negara. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bela negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan ancaman yang membahayakan kemerdekaan. Konsep bela negara seringkali dikaitkan dengan militer, kepolisian, maupun aparat penegak hukum lainnya. Namun, sebagaimana sistem pertahanan semesta, bela negara harus melibatkan segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya seluruh warga negara, lembaga kemasyarakatan, hingga partai politik. Berdasarkan pedoman pembinaan kesadaran bela negara yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa bela negara adalah sikap perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang. Secara sempit, dalam konteks Indonesia, bela negara dapat diartikan sebagai upaya setiap warga negara untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Prinsip penyelenggaraan pertahanan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah 1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kesatuan bangsa. 2. Bela negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara. 3. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. 4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif. 5. Bentuk pertahanan negara bersifat sementara dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional sebagai pertahanan. 6. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, dan prinsip hidup berdampingan secara damai. Bela negara adalah usaha masyarakat untuk mempertahankan eksistensi negaranya dengan membela negara saat terjadi ancaman terhadap kedaulatan negara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yang berarti masyarakat memiliki kewajiban untuk membela negaranya. Pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini menyatakan Indonesia melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Sishan Kamrata yang dilakukan oleh seluruh komponen rakyat baik militer ataupun non-militer. Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yang mengatur tentang ketentuan pokok dalam pertahanan dan keamanan NKRI. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang rakyat terlatih dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 ayat 2 dan 2 mengenai pendidikan kewarganegaraan. Ketetapan MPR RI Nomor 6 MPR 2000 mengenai pemisahan kepolisian dengan TNI. Ketetapan MPR RI Nomor 7 MPR 2000 tentang peranan kepolisian dan TNI. Bentuk-bentuk bela negara. Menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah kegiatan mempelajari dan menghayati ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan ini juga mencakup wawasan Nusantara, kebangsaan, dan ideologi negara. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Pendidikan kewarganegaraan, di samping mengajarkan hak dan kewajiban warga negara, di dalamnya juga mencakup pemahaman tentang kesadaran bela negara untuk pertahanan negara. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Pelatihan kemiliteran tingkat dasar bisa menjadi salah satu di antara bentuk upaya bela negara. Dengan ikut latihan, raga dan jiwa akan terlatih. Partisipasi dalam latihan kemiliteran berbeda dengan menjadi anggota militer. Nilai penting dari ikut latihan ini adalah memupuk kemampuan fisik sekaligus menumbuhkan jiwa patriot dan nasionalisme dalam diri. Salah satu contoh komponen warga negara yang mendapatkan pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam organisasi resimen mahasiswa atau MENWA. Anggota resimen mahasiswa tersebut merupakan komponen bangsa yang telah memiliki pemahaman dasar-dasar kemiliteran dan bisa didaya-gunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI. Berdasarkan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, TNI merupakan komponen utama dalam kegiatan bela negara. Dalam upaya pembelaan negara, peran TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis, karena TNI memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta aktif dalam tugas pengelolaan regional dan internasional. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan atau korban akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lain, seperti polisi, tenaga medis, tim SAR, petugas Palang Merah Indonesia atau PMI, relawan, dan pramuka. Perjuangan fisik adalah perjuangan mengusir penjajah yang dilakukan dengan pertempuran senjata. Perjuangan fisik yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang berlangsung pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa ini bermula ketika 400 tawanan Jepang di pabrik gula Semarang memberontak ketika hendak dipindahkan. Yang kedua, pertempuran Surabaya 10 November 1945 yang dilatar belakangi kecewaan rakyat Surabaya yang merasa dikhianati oleh pihak sekutu. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa menjadi saksi kemampuan tentara keamanan rakyat yang dipimpin Kolonel Sudirman. 4. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Medan dipimpin oleh Brigjen Kelly yang disiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Yang kelima, Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api pada bulan Oktober 1945, sekutu memasuki kota Bandung. Pasukan sekutu kemudian menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata dan disuruh meninggalkan kota Bandung sebagian utara. Keenam, peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa Merah Putih di Manado, pasukan APNAI menyerahkan kawasan kepada Nica dan meninggalkan Sulawesi Utara sejak akhir tahun 1945. Ketujuh, Puputan Margarana. Puputan Margarana pada bulan Maret 1946, pasukan Belanda ingin membentuk Indonesia Timur, namun ditolak oleh rakyat Bali dan I Gusti Ngurah Rai meminta pasukannya untuk bertempur habis-habisan melawan Belanda. Perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi untuk mendorong dukungan dari dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia, sekaligus menekankan kedudukan Belanda Indonesia melakukan perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi ada 4, yaitu 1. Perjanjian Linggajati. Perundingan Linggajati terjadi sejak tanggal 10 November 1946. Perundingan itu berlangsung di Linggajati, sebelah selatan Cirebon, Jawa Barat. Hasil perundingan Linggajati mengundang dukungan dan tentangan di dalam negeri Indonesia. Meski demikian, perundingan ini berhasil mengundang simpati internasional.
Hal itu terlihat dari pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Suriah, Afghanistan, Myanmar, Arab Saudi, Yaman, dan Uni Soviet. Yang kedua, Perjanjian Renville. Pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda mengumumkan tidak terikat pada hasil Perjanjian Linggajati. Belanda kemudian melakukan agresi militer yang dikenal dengan nama Agresi Militer I. Perjuangan diplomasi di luar negeri membela kepentingan Indonesia segera dilakukan para tokoh Indonesia. Mereka menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia layak dan mampu untuk merdeka dan berdaulat. Hasil perundingan Renville antara lain adalah 1. Pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai masa pengakuan kedaulatan. Yang kedua, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Ketiga, pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya serta menggosongkan daerah-daerah di belakang garis Hanmuk untuk kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Yang ketiga, perundingan Rumroyen. Ketegangan Indonesia dan Belanda semakin memuncak sesudah perundingan Renville. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda menyatakan secara sepihak tidak terikat lagi pada hasil perundingan Renville. Saat itu Indonesia sedang berjuang mengatasi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso. Hasil perundingan Rumroyen antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak. Yang kedua, pemerintahan RI dan Belanda sepakat untuk bekerja sama menciptakan keamanan. Yang ketiga, pemerintahan Belanda akan segera mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang keempat, pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar atau dengan singkatan KMB. Yang keempat, Konferensi Meja Bundar. Menjelang Konferensi Meja Bundar, dilakukan perundingan dengan organisasi negara-negara bagian Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO, bentukan Belanda. Perundingan ini bernama Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi ini berlangsung 2 kali. Yang pertama, 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Yang kedua, 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Konferensi Meja Bundar berlangsung di Den Haag antara 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar menghasilkan sejumlah persetujuan antara lain 1. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS, Republik Indonesia Serikat, pada akhir Desember 1949. Yang kedua, diputuskan pula beberapa persetujuan pokok yang terkait dengan masalah keuangan, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mengenai soal Irian Barat, penyelesaiannya akan ditunda selama 1 tahun. Yang keempat, persetujuan KMB juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti. Kenil akan dibubarkan dan para anggotanya akan masuk ke APRIS. Yang kelima, Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Uni akan merupakan badan konstitusi bersama dalam menyelesaikan kepentingan umum. Yang keenam, Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak tahun 1942. Hakikat ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pengertian ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa. Macam-macam ancaman berdasarkan jenis. A. Ancaman berdasarkan jenis yaitu sebagai berikut. 1. Ancaman militer. Baik bersenjata maupun tidak bersenjata merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional suatu negara yang dilakukan lewat tindakan fisik. 2. Ancaman non-militer merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran seperti sebut ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, teknologi, dan keselamatan umum yang berasal dari dalam dan luar negeri. 3. Ancaman hibrida merupakan penggabungan antara ancaman militer dan non-militer. B. Merupakan ancaman berdasarkan sumber, yaitu sebagai berikut. 1. Ancaman dari dalam adalah segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari dalam negeri. 2.
Ancaman dari luar adalah segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari luar negeri. C. Ancaman berdasarkan bentuk, yaitu sebagai berikut. 1. Ancaman nyata merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas penanganannya, meliputi terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan senjata, bencana alam, penanganan wilayah perbatasan, perumpakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, serta peredaran penyalahgunaan narkoba. 2. Ancaman belum nyata merupakan ancaman dalam bentuk konflik terbuka atau perang konvensional. Ancaman di bidang ideologi. Dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Ancaman dalam bidang ekonomi dibagi menjadi dua, ancaman internal dan eksternal. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. 5. Ancaman di bidang pertahanan keamanan merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara lain. Ancaman yang ditimbulkan globalisasi, akankah kita menutup mata untuk hal itu? Adanya kerjasama antar negara akan menimbulkan beberapa masalah yang serius. Dengan berdirinya perusahaan asing di Indonesia akan mengancam bangsa dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta ini akan menjadi pasar empuk bagi negara lain karena orang kita lebih senang menjadi konsumen. Maraknya barang buatan luar negeri yang dikonsumsi juga tenaga kerja asing yang hadir mengisi berbagai jenis keahlian dan jabatan di berbagai lapangan kerja ada di Indonesia semakin menyingkirkan rakyat Indonesia dari negaranya sendiri. Dalam pelestarian jati diri bangsa, globalisasi dapat menjadi bumerang bagi Indonesia mengingat saat ini gaya hidup kita sudah sebagian besar interaksi dengan globalisasi yang lama-kelamaan akan menghapus sistem nilai budaya jati diri dan tradisi bangsa. Dalam keadaan bangsa saat ini, yang bergesernya adalah nilai etika dalam kehidupan, disebabkan karena kurangnya pendidikan moral yang harusnya ditanamkan oleh anak-anak sejak usia dini. Karena banyak orang pintar, orang cerdik, dan orang jenius, tetapi dengan moral yang kurang atau ambruk. Contohnya adalah para pejabat yang melakukan KKN. Jika para pejabat tersebut mempunyai pendidikan moral yang baik, serta pengawasan yang ketat, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Dan ada juga kelakuan anak muda zaman sekarang yang melakukan free sex dan narkoba dengan alasannya yaitu masih muda, jadi puas-puaskan masa muda itu. Jika saja pendidikan moral saat kecil diterima dengan baik dan ada pengawasan, maka hal itu tidak akan terjadi. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasionalnya dalam mengisi kemerdekaan
Untuk mengisi kemerdekaan, para generasi muda harus memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Pengertian nasionalisme dapat dilihat secara sempit dan secara luas. Adapun patriotisme bersifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, yaitu suatu sikap yang berani pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Pada masa kemerdekaan, rakyat bergerak mengangkat senjata melawan para penjajah. Pada masa setelah kemerdekaan, rakyat itu perlu lagi mengangkat senjata melawan penjajah. Setiap orang, baik secara sendiri maupun bersama-sama, harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Saat ini, tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan patriotisme yang didasari oleh rasa nasionalisme antara lain adalah sebagai berikut. A. Mematuhi berbagai peraturan. B. Menjaga nama baik bangsa dan negara air di Indonesia. C. Mengikuti kegiatan pemilihan umum dengan baik. D. Memberikan masukan kepada pemerintah terkait permasalahan yang terjadi di wilayah sekitar atau negara. F. Membayar pajak mencipta kerukunan antara umat beragama. Semangat dan komitmen para pejuang Tempo dulu dalam meraihkan kemerdekaan dilandasi dengan keteguhan dan keyakinan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa karena masih diperlukan dalam rangka mengisi dan mempertahankan NKRI. Semangat kebangsaan merupakan daya dorong dan motivasi yang berperan kuat dalam tahap perjuangan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan pembangunan segala bidang. Bela negara, hakikat bela negara. 1. Manfaat bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Perundang-undangan yang mengatur bela negara. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang. 3. Bentuk-bentuk bela negara. A. Pendidikan kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran. C. Pengabdian sebagai prajurit TNI. D. Pengabdian sesuai dengan profesi. Perjuangan. Perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pertempuran 5 hari di Semarang. 2. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. 3. Pertempuran Ambarawa. 4. Pertempuran Medan Area. 5. Bandung Lautan Api. 6. Peristiwa Merah Putih di Manado. 7. Puputan Wargarana. Ancaman dalam perbidangan. A. Ideologi. Ancaman ini berupa upaya dari berbagai unsur radikalisme yang mencoba mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain. B. Politik. Ancaman berdimensi politik dapat berupa tekanan politik dari negara lain terhadap Indonesia. C. Ekonomi. Ancaman berdimensi ekonomi dapat dikelompokkan menjadi ancaman internal dan eksternal. D. Sosial budaya. E. Pertahanan keamanan. Hakikat ancaman. A. Ancaman berdasarkan jenis. B. Ancaman berdasarkan sumber. C. Ancaman berdasarkan bentuk. Perjuangan. Perjuangan melalui jalur diplomasi. 1. Perjanjian Linggarjati. 2. Perjanjian Rinfile. 3. Perundingan Roem-Royan. 4. Konferensi Meja Bundar. Semangat dan komitmen persatuan dalam mempertahankan NKRI. Peran serta yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. A. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. B. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan kedaulatan negara dan mempererat persatuan bangsa. C. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. D. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, UUD, NRI tahun 1945 dan Sang
Saka Merah Putih Kebersamaan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.